Seorang pria sendirian di tepi sungai di malam gelap. Tiba-tiba seseorang menyerang dan bergumul dengannya hingga fajar. Tulang pahanya terkilir, namun ia tidak mau melepaskannya. Ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Siapakah dia? Yakub, sang penipu yang akhirnya bergulat dengan Tuhan sendiri. Hari ini kita menelusuri jejak Yakub. Tokoh Alkitab. Selamat datang di channel Tokoh Alkitab. Tema hari ini, Yakub dari penipu menjadi pejuang iman. Pengantar. Yakub namanya mempunyai arti penipu atau yang menangkap tumit. Sejak lahir, Yakub sudah berbeda dengan yang lainnya. Ia lahir memegang tumit kakaknya Esau. Ia membeli hak kesulungan dengan semangkuk makanan. Lalu Yakub menipu ayahnya yang buta demi berkat. Yakub merupakan gambaran manusia yang ingin mengambil jalan pintas. Namun Tuhan mempunyai rencana lain. Bagian 1, jalan pintas dan pelarian. Kitab Kejadian bab 27 antara lain mencatat bagaimana Yakub menyamar menjadi Esau. Apa akibatnya? Esau membencinya. Yakub harus lari menyelamatkan nyawa. Ia berpikir berkat Tuhan bisa diambil dengan tipu muslihat. Namun di padang gurun, Yakub belajar bahwa berkat tidak bisa dicuri. Pelajaran pertama, jalan pintas hanya membawa pada pelarian. Tuhan tetap mengejar kita di tengah perjalanan hidup. Bagian 2, pergulatan di Peniel. 20 tahun kemudian, Yakub pulang. Ia takut bertemu dengan Esau. Malam itu ia sendirian di tepi sungai Yabok. Kitab Kejadian bab 32 ayat 24 sampai 25 mencatat sebagai berikut. Lalu seorang laki-laki bergumul dengan dia sampai fajar.
Ia memegang pangkal paha Yakub sehingga pangkal paha itu terkilir. Yakub tidak melawan untuk menang, tetapi untuk ditahan. Ia berkata, dapat diperiksa di Kejadian 32 ayat 26, Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Disitulah segalanya berubah. Namanya diubah menjadi Israel, yang memiliki arti yang bergumul dengan Allah. Ia pincang seumur hidup, tetapi keluar sebagai pria baru. Penutup reflektif. Apa yang bisa kita pelajari dari Yakub? Pertama, Tuhan tidak menolak kita karena masa lalu yang penuh kesalahan dari manusia. Tuhan membentuk kita melalui pergumulan hidup. Kedua, berkat sejati tidak direbut tetapi diterima ketika kita berserah diri. Kepincangan bukan tanda kelemahan, tetapi bukti pernah bergumul dengan Tuhan. Bisa jadi hari ini saya, Anda, kita lelah berlari dari masa lalu atau sedang dalam pergumulan berat. Marilah belajar dari Yakub. Jangan lepaskan tangan Tuhan. Silakan tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang memperoleh manfaat dari tokoh-tokoh Alkitab. Di episode berikutnya, kita akan menelusuri jejak Yusuf, anak yang dijual kakaknya, yang dipenjara tanpa dosa, dan yang akhirnya mengangkat bangsa Israel. Sampai jumpa di jejak berikutnya. Tuhan memberkati Anda semua.